Bayangkan Anda mendarat di sebuah negara di mana membawa jutaan mata uang lokal bukanlah hal luar biasa. Bahkan 2 juta unit nilainya masih kurang dari 170 dolar Amerika Serikat. Dalam sekejap, Anda bisa menjadi jutawan. Namun, angka-angka ini hanyalah permukaan dari realitas yang jauh lebih menarik. Selamat datang di Uzbekistan, sebuah negara yang kerap menantang asumsi umum tentang geopolitik, ekonomi, dan keamanan. Terletak di jantung Asia Tengah, berbatasan langsung dengan Afghanistan, wilayah yang sering diasosiasikan dengan ketidakstabilan, Uzbekistan justru dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat ketertiban umum yang sangat tinggi, bahkan melampaui negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris dalam beberapa indikator keamanan. Nomor 1, negara tak berpantai. Secara geografis, Uzbekistan memiliki posisi yang unik. Negara ini termasuk dalam kelompok yang sangat langka, negara yang terkurung daratan ganda. Artinya, tidak hanya Uzbekistan tidak memiliki akses langsung ke laut, tetapi semua negara yang berbatasan dengannya juga tidak memiliki garis pantai. Untuk mencapai laut, setiap barang harus melewati setidaknya 2 negara lain. Di seluruh dunia, hanya 1 negara lain yang memiliki kondisi serupa, yaitu Liechtenstein. Namun, posisi yang kini tampak sebagai keterbatasan ini dulunya justru merupakan keuntungan besar. Pada masa ketika perdagangan global belum didominasi jalur laut, Uzbekistan berada tepat di pusat jalur sutra, jalur perdagangan legendaris yang menghubungkan timur dan barat. Kota-kota seperti Samarkand dan Bukhara berkembang sebagai pusat perdagangan utama. Setiap kafilah yang bergerak dari Tiongkok menuju kawasan Mediterania hampir pasti melewati wilayah ini, menjadikannya semacam gerbang ekonomi di masa lalu. Keunikan lain dari Uzbekistan adalah posisinya sebagai satu-satunya negara di Asia Tengah yang berbatasan dengan semua negara lain di kawasan tersebut. Menariknya, kelima negara tetangganya memiliki akhiran nama Stan, yang berasal dari bahasa Persia kuno dan berarti tanah. Nama Uzbekistan sendiri sering diartikan sebagai tanah kebebasan. Iklim di negara ini mencerminkan karakter geografisnya. Tanpa pengaruh laut untuk menstabilkan suhu, Uzbekistan mengalami musim panas yang ekstrem. Suhu dapat secara rutin melampaui 50 derajat Celcius, menciptakan kondisi yang menuntut adaptasi unik dari masyarakatnya. Salah satu fenomena yang paling mencolok terlihat di jalan raya. Sekitar 94% kendaraan adalah produksi Chevrolet dan sebagian besar berwarna putih. Sekilas, ini mungkin tampak seperti preferensi estetika, namun alasannya jauh lebih praktis. Dalam suhu ekstrem, warna putih memantulkan panas lebih efektif dibandingkan warna gelap, membantu menjaga suhu di dalam kendaraan tetap lebih rendah dan lebih nyaman. Fenomena ini menjadi contoh sederhana bagaimana masyarakat Uzbekistan beradaptasi dengan lingkungan yang keras, menggabungkan logika, kebutuhan, dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari. Di balik angka-angka dan fakta unik ini, Uzbekistan menawarkan gambaran tentang bagaimana sebuah negara dapat berkembang dan bertahan dalam kondisi geografis dan iklim yang menantang, sekaligus mempertahankan stabilitas dan identitasnya di tengah kawasan yang kompleks. Nomor 2, kekuatan emas. Uzbekistan tidak hanya kaya secara kiasan, tetapi juga secara harfiah. Negara ini memiliki salah satu cadangan emas terbesar di dunia, menempati peringkat keempat secara global. Di jantung Gurun Kizilkum, berdiri tambang Muruntau, sebuah tambang terbuka raksasa dengan kedalaman lebih dari 600 meter. Skala operasinya begitu besar, hingga dapat terlihat jelas dari citra satelit. Setiap tahunnya, puluhan ton emas murni diekstraksi dari lokasi ini, menjadikannya salah satu pilar utama perekonomian nasional. Namun, kekayaan Uzbekistan tidak hanya berasal dari logam mulia. Negara ini juga dikenal memiliki emas putih, kapas. Di seluruh wilayah pedesaan, hamparan ladang kapas membentang luas, menciptakan lanskap putih yang khas. Komoditas ini menyumbang hampir 1/5 dari total nilai ekspor negara, sekaligus menempatkan Uzbekistan di antara 10 produsen kapas terbesar di dunia. Untuk mempertahankan produksi dalam skala tersebut, Uzbekistan pernah menerapkan sistem mobilisasi tenaga kerja yang tidak biasa. Setiap musim panen, sekitar 1 juta orang dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa hingga tenaga medis, dikerahkan ke ladang untuk memetik kapas demi memenuhi target nasional. Namun, di balik kemakmuran ini, terdapat konsekuensi yang sangat besar. Kapas adalah tanaman yang membutuhkan air dalam jumlah besar, terutama di wilayah kering seperti Uzbekistan. Untuk mendukung irigasi dalam skala masif, aliran 2 sungai utama, Amudarya dan Shirdarya, dialihkan secara signifikan. Dampaknya sangat dramatis. Laut Aral, yang dulunya merupakan danau terbesar keempat di dunia, mengalami penyusutan ekstrem.
Dalam waktu kurang dari satu generasi, sekitar 90% volumenya menghilang, meninggalkan hamparan gurun garam yang luas. Kapal-kapal nelayan yang dulunya berlayar kini terdampar di tengah pasir menjadi simbol nyata dari perubahan lingkungan yang drastis. Kehancuran ini juga mengakhiri industri perikanan yang sebelumnya menopang kehidupan jutaan orang. Sebagai gantinya, wilayah tersebut kini menghadapi badai debu beracun yang membawa partikel garam dan residu kimia ke udara. Dampak kesehatan bagi masyarakat sekitar pun signifikan, menciptakan tantangan jangka panjang yang masih dirasakan hingga hari ini. Dengan demikian, kekayaan Uzbekistan dari emas dan kapas memang memberikan kekuatan ekonomi yang besar. Namun, di saat yang sama, pengeringan Laut Aral menjadi pengingat bahwa eksploitasi sumber daya tanpa keseimbangan dapat meninggalkan jejak yang mendalam, bekas luka sejarah yang sulit dihapus. Nomor 3. Jiwa kuliner Uzbekistan. Di Uzbekistan, makanan tidak sekadar memenuhi kebutuhan biologis. Ia merupakan bagian dari sistem nilai, keyakinan, dan aturan sosial yang diwariskan lintas generasi. Roti tradisional, dikenal sebagai non atau lepioshka, menempati posisi yang sangat sakral dalam kehidupan masyarakat. Bagi orang Uzbekistan, roti melambangkan keberuntungan dan berkah ilahi. Ada satu aturan yang tidak pernah dilanggar. Roti tidak boleh diletakkan terbalik atau dibiarkan menyentuh tanah secara langsung. Tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap sesuatu yang suci, dan diyakini dapat membawa pertanda buruk bagi kesejahteraan keluarga. Penghormatan ini juga tercermin dalam praktik spiritual sehari-hari. Ketika seseorang akan melakukan perjalanan jauh, ia diminta untuk menggigit sepotong kecil roti. Sisa roti tersebut kemudian disimpan dengan hati-hati oleh keluarga, bahkan dalam beberapa kasus dikubur di tanah, sebagai simbol ikatan yang belum selesai. Potongan roti itu dipercaya menjadi janji bahwa sang pelancong akan kembali dengan selamat untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Di antara berbagai jenis roti, roti dari Samarkand memiliki reputasi istimewa. Dengan menggunakan ragi khusus dan teknik pemanggangan tradisional dalam oven tanah liat tandoor, roti ini mampu bertahan lebih dari 1 bulan tanpa kehilangan tekstur maupun cita rasanya, sebuah keunikan yang menjadikannya legenda kuliner lokal. Jika roti adalah fondasi, maka hidangan nasional Uzbekistan adalah rajanya, plov, atau dikenal juga sebagai osh. Hidangan ini bahkan telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda umat manusia. Namun bagi masyarakat setempat, plov lebih dari sekadar makanan. Ia adalah simbol kebersamaan, kemurahan hati, dan identitas kolektif. Plov tidak dimasak dalam skala kecil. Hidangan ini biasanya disiapkan dalam kuali besi besar yang disebut kazan, cukup untuk memberi makan ratusan hingga ribuan orang dalam acara besar seperti pernikahan atau perayaan komunitas. Para koki profesional yang dikenal sebagai oshpaz menguasai teknik memasak dalam skala besar dengan presisi dan ketahanan fisik yang luar biasa. Dalam satu sesi memasak, mereka dapat menggunakan hingga 100 kg daging, biasanya domba atau sapi, serta sekitar 40 liter minyak bunga matahari. Bahan utama lainnya meliputi beras berkualitas tinggi, wortel kuning khas Asia Tengah, bawang bombay, dan rempah-rempah seperti zira. Setiap wilayah di Uzbekistan memiliki variasi resepnya sendiri, terkadang menambahkan kismis, kacang polong, atau siung bawang putih utuh untuk menciptakan karakter rasa yang unik. Yang sering mengejutkan para pengunjung adalah kontras antara kualitas hidangan yang kaya dan harga yang sangat terjangkau. Di Uzbekistan, sepiring besar plov lengkap dengan salad dan teh hijau dapat dinikmati hanya dengan sekitar 3 hingga 4 dolar Amerika Serikat. Bahkan hidangan seperti shashlik, sate daging panggang yang dimasak dalam tandoor, dijual dengan harga yang relatif rendah menurut standar global. Kemurahan hati ini juga tercermin dalam budaya pasar tradisional. Para pedagang seringkali mengundang pengunjung untuk mencicipi produk mereka tanpa kewajiban membeli. Praktik ini bukan sekadar strategi dagang, melainkan cerminan nilai sosial yang menempatkan keramahan dan berbagi sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, Uzbekistan bukan hanya sekadar destinasi kuliner, tetapi juga representasi dari tradisi jalur sutra yang kaya, di mana makanan menjadi medium yang menghubungkan sejarah, budaya, dan identitas dalam satu pengalaman yang utuh. Nomor 4, Tashkent, sebuah kota yang terlahir kembali dari reruntuhan. Sebagai ibu kota Uzbekistan, Tashkent menghadirkan karakter yang berbeda dibandingkan kota-kota lain di Asia Tengah. Ia merupakan perpaduan antara warisan ambisi arsitektur Soviet dan dorongan generasi baru menuju integrasi global. Untuk memahami wajah kota ini hari ini, kita harus kembali ke peristiwa yang mengubah segalanya. Gempa bumi dahsyat pada 26 April 1966
Pada pagi hari itu, guncangan berkekuatan hampir 8 skala Richter menghantam tepat di bawah pusat kota. Dalam waktu kurang dari 1 menit, lebih dari 36.000 bangunan hancur dan sekitar 300.000 orang kehilangan tempat tinggal. Namun, dari sudut pandang perencana Soviet, bencana ini juga membuka peluang. Tashkent dijadikan laboratorium besar untuk membangun kota ideal versi Soviet di Asia Tengah. Arsitek dari seluruh penjuru Uni Soviet dikirim untuk merancang ulang kota ini. Jalan-jalan diperlebar untuk mengakomodasi parade militer skala besar, sementara blok-blok apartemen bergaya brutalis didirikan sebagai simbol modernitas dan efisiensi. Salah satu warisan paling mencolok dari era ini adalah Metro Tashkent, yang dibuka pada tahun 1977. Sistem ini merupakan kereta bawah tanah pertama di Asia Tengah dan hingga kini dikenal sebagai salah satu yang paling indah di dunia. Setiap stasiun dirancang dengan estetika artistik yang tinggi, sekaligus memiliki fungsi strategis sebagai tempat perlindungan nuklir. Dinding beton tebal dan struktur yang diperkuat mencerminkan kekhawatiran era Perang Dingin. Pengaruh Rusia tidak hanya tercermin dalam arsitektur, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun Uzbekistan telah merdeka selama lebih dari 3 dekade, bahasa Rusia tetap menjadi bahasa kedua yang dominan, terutama dalam pemerintahan dan pendidikan tinggi. Rambu-rambu dwibahasa dapat ditemukan di seluruh kota dan toko buku di Tashkent masih mendedikasikan sebagian besar ruangnya, hingga sekitar 90% untuk literatur berbahasa Rusia. Fenomena lain yang mencolok di jalanan kota adalah dominasi kendaraan Chevrolet. Sekitar 94% mobil yang beroperasi menggunakan merek ini. Kondisi ini merupakan hasil kebijakan proteksi industri domestik yang diterapkan sejak 2008, ketika pemerintah bekerja sama dengan General Motors untuk memproduksi kendaraan secara lokal, sekaligus memberlakukan pajak impor tinggi pada mobil asing. Bagi banyak warga, memiliki Chevrolet, terutama berwarna putih atau perak, bukan sekadar soal mobilitas, tetapi juga simbol stabilitas ekonomi. Memasuki tahun 2026, Tashkent berada dalam fase transformasi yang signifikan. Kota ini berubah menjadi pusat pembangunan dengan proyek-proyek besar seperti kawasan Tashkent City yang mencerminkan upaya untuk melampaui warisan Soviet dan membangun identitas modern yang lebih global. Namun, perubahan ini juga membawa konsekuensi sosial. Sejak 2022, masuknya ratusan ribu warga Rusia yang mencari kepastian di tengah ketidakpastian politik telah memicu lonjakan tajam di pasar properti. Harga sewa apartemen kecil di pusat kota kini mencapai sekitar $500 Amerika Serikat per bulan, angka yang setara dengan gaji rata-rata penduduk lokal. Dampaknya terasa langsung, terutama bagi generasi muda. Banyak yang terpaksa kembali tinggal bersama orang tua atau berbagi hunian dengan orang lain untuk menekan biaya hidup. Nomor 5, aturan keramahan dan potensi gegar budaya. Di Uzbekistan, keramahan bukan sekadar pilihan pribadi. Ia merupakan norma sosial yang kuat, terbentuk dari tradisi panjang yang telah diwariskan selama berabad-abad. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi sosial diatur oleh kode etik yang jelas, mulai dari cara duduk hingga ritual menyajikan teh. Penempatan tempat duduk, misalnya, memiliki makna simbolis yang mendalam. Tamu yang paling dihormati selalu dipersilakan duduk di posisi paling jauh dari pintu. Dalam pandangan tradisional, lokasi tersebut dianggap paling aman, hangat, dan terhormat. Sebaliknya, posisi yang lebih dekat ke pintu biasanya ditempati oleh mereka yang memiliki peran lebih rendah dalam hierarki pertemuan atau oleh orang yang bertugas melayani. Pola ini mencerminkan sistem nilai yang menempatkan keteraturan dan penghormatan terhadap struktur sosial sebagai prioritas. Bahkan, dalam konteks perjalanan tradisional, seperti berkuda, individu yang paling senior atau memiliki status tertinggi akan ditempatkan di posisi terdepan. Bagi masyarakat Uzbekistan, hierarki ini bukanlah bentuk ketimpangan, melainkan cara menjaga keharmonisan dan martabat dalam komunitas. Salah satu aspek paling khas dari etiket sosial Uzbekistan terlihat dalam ritual penyajian teh. Berbeda dengan kebiasaan di banyak negara barat, di mana cangkir penuh melambangkan kemurahan hati, di Uzbekistan makna tersebut justru terbalik. Jika tuan rumah langsung mengisi mangkuk teh hingga penuh, hal itu dapat diartikan sebagai isyarat halus bahwa tamu diharapkan segera mengakhiri kunjungan. Sebaliknya, tuan rumah yang benar-benar ingin menunjukkan keramahan akan menuangkan teh dalam jumlah kecil. Dengan cara ini, mereka memiliki alasan untuk terus mengisi ulang, menjaga interaksi tetap berlangsung, dan memperpanjang percakapan. Sebelum teh pertama disajikan, mangkuk biasanya dibilas 3 kali dengan teh panas, lalu cairannya dikembalikan ke dalam teko. Proses ini bertujuan untuk menghangatkan wadah sekaligus memastikan kualitas rasa yang optimal. Menolak teh dalam budaya Uzbekistan dianggap tidak sopan. Bahkan jika tidak ingin minum,
tamu diharapkan tetap menerima dan setidaknya menyesap sedikit sebagai bentuk penghormatan terhadap tuan rumah. Rasa hormat juga tercermin dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Sapaan formal sangat dihargai, bahkan dalam interaksi dengan orang yang baru dikenal. Penambahan imbuhan kehormatan seperti aka untuk pria berarti kakak laki-laki dan opa untuk wanita berarti kakak perempuan menjadi cara untuk menunjukkan kesopanan dan kedekatan sosial. Sapaan seperti ini dapat dengan cepat menciptakan hubungan yang lebih hangat antara pendatang dan masyarakat lokal. Tradisi kesopanan ini berlanjut hingga akhir jamuan makan melalui gestur yang dikenal sebagai amin. Dalam praktik ini, seseorang mengangkat kedua tangan, kemudian mengusapkannya ke wajah sebagai simbol rasa syukur, baik kepada Tuhan maupun kepada tuan rumah yang telah menyediakan hidangan. Dalam interaksi antar gender, terdapat norma yang juga perlu diperhatikan. Jabat tangan umumnya dilakukan antar pria, sementara saat menyapa wanita, cara yang lebih tepat adalah dengan meletakkan tangan kanan di dada dan sedikit menundukkan kepala. Praktik ini bukan dimaksudkan sebagai bentuk pembatasan, melainkan sebagai ekspresi penghormatan terhadap nilai-nilai sosial dan ruang pribadi dalam budaya setempat. Nomor 6, warisan Samarkand, kubah biru yang abadi. Kota ini telah berdiri selama lebih dari 25 abad, menjadikannya salah satu permukiman tertua di dunia yang terus dihuni tanpa terputus. Samarkand bukan sekadar kota, melainkan sebuah museum hidup yang merekam perjalanan panjang peradaban, dari kebangkitan hingga kejatuhan berbagai kekaisaran besar sepanjang sejarah. Signifikansinya tidak dapat dipisahkan dari posisinya yang strategis di jalur perdagangan legendaris Jalur Sutra. Selama ribuan tahun, kota ini menjadi titik temu berbagai budaya, agama, dan gagasan dari Tiongkok, India, hingga dunia Mediterania. Pada tahun 329 sebelum Masehi, ketika Alexander Agung menaklukkan kota yang saat itu dikenal sebagai Marakanda, ia dikabarkan mengakui bahwa keindahannya melampaui semua yang pernah ia dengar sebelumnya. Namun, Samarkand bukan hanya tempat persinggahan bagi kafilah yang membawa sutra dan rempah-rempah. Ia juga berfungsi sebagai pusat pertukaran intelektual global pada masanya, sebuah ruang di mana ide, ilmu pengetahuan, dan kepercayaan bertemu dan berkembang. Di jantung kota berdiri Registan, salah satu kompleks arsitektur paling ikonik di Asia Tengah. Dalam bahasa Persia, Registan berarti tempat berpasir, tetapi yang terlihat hari ini adalah lanskap megah yang dipenuhi warna biru dan emas. Lapangan ini dikelilingi oleh 3 madrasah besar yang dibangun antara abad ke-14 hingga ke-17, mencerminkan puncak kejayaan seni arsitektur era Kekaisaran Timurid. Kubah-kubah keramik biru yang berkilau dan pola geometris yang sangat rumit menciptakan komposisi visual yang hampir terasa melampaui batas teknis zamannya. Salah satu bangunan paling menonjol adalah Madrasah Tilyakori di sisi utara lapangan. Namanya berarti berlapis emas, dan lebih dari 30 kg lembaran emas digunakan untuk menghiasi interiornya. Struktur ini menjadi simbol kemakmuran luar biasa, sekaligus standar estetika tinggi yang pernah dicapai dunia Islam di bawah kekuasaan Timurid. Di luar keindahan arsitektur, Samarkand juga melahirkan salah satu tokoh besar dalam sejarah ilmu pengetahuan, Ulugh Beg. Sebagai cucu Timur, ia tidak hanya dikenal sebagai penguasa, tetapi juga sebagai ilmuwan yang mendedikasikan hidupnya pada astronomi. Pada abad ke-15, ia mendirikan observatorium besar di Samarkand dan berhasil memetakan posisi 1018 bintang dengan tingkat akurasi yang luar biasa. Yang membuat pencapaian ini semakin mengagumkan adalah metode yang digunakan, tanpa teleskop, yang baru ditemukan di barat sekitar 2 abad kemudian. Ulugh Beg mengandalkan pengamatan mata telanjang dan instrumen buatan tangan. Tingkat presisi yang ia capai baru dapat ditandingi jauh setelah perkembangan teknologi optik modern. Melalui Samarkand, Uzbekistan menunjukkan bahwa kejayaan sejati suatu peradaban tidak hanya dibangun melalui kekuatan militer, tetapi melalui perpaduan perdagangan global, identitas budaya yang kuat, dan dorongan intelektual untuk memahami dunia. Di kota ini, sejarah, seni, dan sains berpadu menjadi satu, menciptakan warisan yang tetap hidup hingga hari ini. Nomor 7. Benturan, atau lebih tepatnya keseimbangan, antara agama dan gaya hidup sekuler. Uzbekistan menghadirkan realitas yang menantang banyak asumsi umum. Meskipun sekitar 90% penduduknya beragama Islam, kehidupan publik di negara ini tidak sepenuhnya diatur oleh norma konservatif yang ketat. Sebaliknya, yang muncul adalah sebuah lanskap sosial yang unik, di mana warisan spiritual Islam hidup berdampingan secara damai dengan gaya hidup modern yang terbuka. Di Kompleks Hazrat Imam Kompleks di ibu kota Tashkent, tersimpan salah satu artefak paling berharga dalam sejarah Islam, Al-Quran Utsman. Manuskrip ini
diyakini selesai pada tahun 651 Masehi, hanya sekitar 19 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Ditulis di atas kulit rusa dengan aksara Kufi kuno. Naskah ini bahkan masih memperlihatkan noda yang dipercaya sebagai darah Utsman bin Affan, khalifah ketiga, yang terbunuh saat membacanya. Penelitian modern menggunakan penanggalan radiokarbon oleh ilmuwan barat mengonfirmasi bahwa manuskrip tersebut berasal dari akhir abad ke-7 hingga awal abad ke-8. Meski memiliki akar Islam yang kuat, Uzbekistan memilih jalur sosial yang relatif lebih fleksibel dibandingkan banyak negara di Timur Tengah. Di jalanan Tashkent, misalnya, tidak jarang terlihat perempuan muda mengenakan pakaian modern seperti rok pendek atau crop top, berjalan berdampingan dengan bangunan madrasah berusia ratusan tahun di bawah suhu musim panas yang dapat mencapai 40 derajat Celcius. Negara ini tidak memberlakukan aturan ketat terkait pakaian atau perilaku di ruang publik, sebuah warisan yang sebagian besar berasal dari pengaruh era Soviet. Aspek sekuler ini juga terlihat dalam gaya hidup sehari-hari. Tidak seperti di sejumlah negara mayoritas muslim lainnya, konsumsi alkohol, termasuk vodka, tidak dilarang. Pada malam hari, bar modern, toko tato, dan klub malam tetap beroperasi dengan ramai, bahkan di dekat masjid-masjid bersejarah. Lanskap budaya yang terbentuk terasa kompleks, memperlihatkan perpaduan antara tradisi dan modernitas yang berjalan berdampingan. Di luar itu, Uzbekistan juga menjadi contoh nyata harmoni antaragama. Di kota tua Bukhara, komunitas Yahudi kuno telah hidup berdampingan dengan masyarakat Muslim selama lebih dari 400 tahun. Meskipun sebagian besar dari mereka bermigrasi ke Amerika Serikat dan Israel setelah runtuhnya Uni Soviet runtuh, komunitas yang tersisa tetap menjaga warisan mereka, termasuk sinagoge tua yang menyimpan gulungan Taurat berusia lebih dari 1000 tahun. Nilai simbolis artefak tersebut begitu tinggi sehingga, meskipun ada tawaran jutaan dolar dari kolektor asing, komunitas lokal memilih untuk tidak menjualnya. Bagi mereka, teks tersebut bukan sekadar benda berharga, melainkan bagian dari identitas dan jiwa sejarah tanah mereka. Pada tahun 2026, Uzbekistan tidak lagi hanya dikenal sebagai negeri dengan warisan arsitektur kuno, seperti kubah biru yang megah. Negara ini tengah membangun identitas baru sebagai kekuatan ekonomi dan teknologi yang sedang bangkit di Asia Tengah. Dengan kombinasi warisan intelektual yang kaya dan energi generasi muda yang besar, Uzbekistan menunjukkan bahwa masa depannya tidak ditentukan oleh sejarahnya semata, melainkan oleh kemampuannya untuk beradaptasi dan berinovasi dalam dunia yang terus berubah. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.